Good morning, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Femil, tentunya di Adikarang Fashion Design Podcast. Pagi hari ini kita ada di lingkungan Kaliurang yang sejuk, dingin, nyaman. Ada di Villa Kedaulatan Rakyat tentunya, yang selalu menjadi tempat untuk kita berkumpul, bersosialisasi. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan dua orang yang keren di 2025 ini. Tentu saja kita akan lanjutkan dengan obrolan yang menarik. Check it out. Oke, selamat datang di podcast Adikarang Fashion Design. Terima kasih Mas. Sehat, gimana kabarnya? Baik. Oke, hari ini ada kegiatan apa ini di Kaliurang? Tentunya hari ini kita ada kegiatan untuk pembentukan paguyuban baru, dan di sini kita nggak hanya ada rapat juga, tapi di sini kita ada bakar-bakar. Terus kita pokoknya bersosialisasi dan bermain-main bersama. Oke, sebelum kita panjang lebar ngobrol, perkenalkan dulu dengan siapa, lalu juara apa kemarin, silakan. Oke, halo semuanya. Aku Alvarez Mulki, atau bisa dipanggil Mulki Alvarez maksudnya. Saya di sini sebagai winner Putra Putri Adikarang 2025. Gitu. Iya. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Joanna Zoe Gracia, dan saat ini aku sebagai pelajar dan profesional model di Adikarang. Saya sebagai winner Putri Adikarang tahun 2025. Oke, sekali lagi congratulations untuk kemenangan ini. Semoga apa yang menjadi visi misi Adikarang 2025 selalu dijalankan dengan benar. Oke, Amin. kegiatan selama ini apa yang dijalankan sehari-hari? Oke, tentunya kalau dari Joanna sendiri, Adikarang ini memberikan ruang ekspresi bagi saya, di mana ada kegiatan table manner, tentunya bersama Samuel sendiri. Terus saya mendapatkan voucher dari Baby's Glow. Di sini tentunya membawa membuat diri saya semakin bersinar gitu ya. Oke, kalau kamu kegiatan sehari-hari apa, Alvarez? Kegiatan sehari-hari, karena saya sebagai pelajar, aku kegiatan sehari-hariku sekolah, les model juga di Samurai Pro. Gitu ya. Saya juga biasanya ada kegiatan dari Adikarang juga. Oke, Tentunya on kalau duty gitu ya. kegiatan dengan Adikarang bentrokan nggak dengan kegiatan sekolah kamu? Sejauh ini sih enggak. Jadi Yang aman. ngatur siapa ini biasanya? Mas Adi atau orang tua atau saling komunikasi Yang ngatur waktunya, jadwalnya? jadwalnya biasanya yang ngatur jadwal saya sendiri. Gitu ya? Iya, betul. Oke, boleh ke Joanna. Oke, boleh. Dengan pemilihan ini dan kamu winner juara 1, apa sih kegiatan pertama yang Mas Adi berikan untuk menjadi wakil Adikarang Fashion Design sebagai putra putri Adikarang 2025? Baik, terima kasih Mas Femil. Tentunya di sini mungkin untuk kegiatan pertamanya setelah saya menjadi winner, saya diberikan kepercayaan untuk mendatangi suatu grand opening restoran. Lalu saya dipanggil bersama Alvarez juga dalam kegiatan grand final dalam grand final Dimas Diajeng Bantul. Oke, jadi apa sih manfaat kunjungan ke pemilihan yang lain? Kalau versi Joanna apa? Kalau dari versi saya sendiri, ini bukan merupakan suatu yang hanya saya sebagai winner dan saya mendatangi, tapi di sini saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang lainnya. Saya bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak cerita, banyak kisah yang tentunya mempengaruhi pengalaman saya dalam perkembangan yang lebih positif gitu. Kalau Alvarez dengan menangnya ini membentuk Alvarez yang baru atau banyak belajar tentang banyak hal nggak, Alvarez? Oke, terima kasih pertanyaannya. Dari kemenangan ini aku belajar banyak banget tentunya, karena aku sebagai anak yang sebelumnya introvert, aku jadi mulai terbuka lagi setelah mengikuti ajang Adikarang ini. Terus saya juga makin aktif, suka bersosial. Ya, seperti itu. Ini pertanyaan selanjutnya ini ada dari netizen tanya, apa sih tips untuk menjadi putra putri Adikarang biar menang nanti di pemilihan 2026?
versinya kamu apa, Alvarez? Oke, kalau dari versi aku, sebisa mungkin kalian itu aktif ya, aktif di ajang ini, semacam ajang ini, biar kalian tuh kelihatan sama panitia-panitianya. Jadi kalian nggak kayak apa ya, nggak kayak Pasif. iya nggak pasif. Oke, jadi aktif dengan apa yang sudah diprogramkan ya. Betul. Dari berapa bulan kemarin? Berapa ya? Sekitar 2 bulan. 2 bulan. Jadi memang aktif itu penting karena ya komitmen dengan apa yang diharapkan Mas Adi ya untuk Ya, menjadi betul. wakil putra putri Adikarang. Mhm. Oke, jadi kalau Joanna apa? Oke. Tipsnya apa? Baik, sebenarnya kemenangan itu bukan tentunya bukan tujuan utama ya, tapi tujuan utama kita adalah untuk mendapatkan hal-hal positif dari ajang Adikarang ini. Tapi untuk versi Joanna, tipsnya adalah yang pertama attitude. Dari pertama kali teman-teman datang untuk seleksi, teman-teman datang ke kegiatan dan itu harus aktif dan utamakan attitude, kesopanan, keramahan dan juga kebaikan, kemurahan hati gitu kepada orang lain. Lalu tentunya kita juga harus lebih untuk menjaga diri terus kalau dari sisi cara kita bersikap untuk duduk sendiri, untuk kita bisa menyampaikan sesuatu itu juga harus dengan kesopanan ya Kak. Oke. Tapi terbebani nggak dengan juara satu ini sebagai putra putri Adikarang 25? Tentunya enggak, karena ini menjadi suatu komitmen yang paling penting itu selain bisa mengembangkan diri kita sendiri, kita juga bisa untuk membawa perkembangan bagi ruang-ruang berekspresi tentunya dalam dunia fashion juga Kak. Oke, untuk Alvarez, dengan pemilihan putra putri Adikarang ini apakah membatasi ruang lingkup kamu sebagai pribadi nggak? Tentu saja tidak, karena di Adikarang ini kalian bisa bebas berekspresi. Yang penting sopan ya. Tentu saja, karena attitude itu tetap nomor 1. Walaupun kalian bisa berekspresi sesuai keinginan kalian. Oke, sesuai dengan tagnya putra putri Adikarang itu apa? Fashion, culture, dan inovatif. Inovatif. Oke, sebagai generasi muda ini terakhir, Iya. apa yang bisa kamu tunjukkan kepada semua orang sebagai perwakilan putra putri Adikarang yang tentunya membawa fashion, culture dan apa? Inovasi itu apa? Terakhir, sebagai pemuda ini putra Adikarang. Oke, boleh. Baik, sebagai generasi muda untuk membawa perkembangan bagi tentunya dengan tagline fashion itu berarti kita mengedepankan fashion, jadi kita bisa berpenampilan. Sebenarnya fashion itu nggak harus dengan kain yang baru, dengan baju edisi tren terbaru, tapi itu kita bisa memadukan ya, mix and match. Dan waktu itu saya sempat mendapatkan ada orang yang membuat pakaian dari mika, lalu ada yang dari plastik, dan itu jujur keren banget, menghasilkan suatu karya yang menginovasi saya. Lalu untuk culture sendiri, kita dalam Adikarang juga mengedepankan dimana ketika anak-anak AKFD ini membuat baju, beberapa ada yang menambahkan seperti batik, terus ada corak, ada lukisannya begitu. Lalu untuk inovatif sendiri, karena sebagai generasi muda ini kita harus memiliki inovasi dan ide-ide yang kreatif dan tentunya yang original ya Kak. Jadi dengan ide original dari kita sendiri itu akan menumbuhkan suatu inovasi yang lebih baru lagi ke depan. Oke, thank you so much. Terima kasih untuk ngobrolnya. Sebenarnya kita akan ngobrol panjang karena waktu dan tempatnya terbatas. Jadi kita akan ngobrol di lain tempat dengan keadaan yang berbeda dan tentunya lebih baik lagi. Kembali lagi, kita akan ngobrol di Adikarang Fashion Design Podcast di edisi selanjutnya. Bye!